ke salah satu situs Mataram, yaitu Sendang Kasihan, tepatnya di daerah Kasihan Bantul, Yogyakarta. Sebuah tempat pentirtaan kuno yang konon mampu membuat orang yang berendam terkabul hajatnya dan juga bisa memancarkan aura kecantikan. Penasaran bukan? Yuk ikuti petualangan kami di Jejak Petilasan hari ini. Sobat Jelajah, kita sudah ada di parkiran Sendang Kasihan. Let's go, mari kita langsung masuk. Kita sekarang ada di Sendang Kasihan. Sendang Kasihan adalah salah satu situs yang bersejarah dan sangat populer di Yogyakarta. Tepatnya ada di daerah Bantul, Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, kita tanya-tanya yuk bersama juru kunci Sendang Kasihan. Sobat Jelajah, di samping saya sudah ada Pak Bowo yang bisa kita tanya-tanya tentang tempat ini. Selamat sore Pak Bowo. Sore Mbak. Cerita Sendang Kasihan ini yang pertama saya dengar dari dulu namanya Simbah ya. Itu menceritakan bahwa Sendang Kasihan ini adanya itu karena sabda Kanjeng Sunan Kalijaga, di mana waktu itu beliau dalam satu perjalanan di daerah sini bertemu dengan seorang janda namanya Mbok Rondo Kasihan. Saat itu beliau melihat Ibu Rondo Kasihan itu ingin mencari air karena mungkin jauh, akhirnya beliau meminta kepada Mbok Rondo Kasihan itu untuk memberikan air yang sudah dibawa itu dulu untuk berwudu. Waktu itu sebenarnya tidak boleh sama Mbok Rondo Kasihan, tapi akhirnya nanti saya ganti. Seperti itu. Akhirnya setelah berwudu dengan menancapkan tongkatnya, selesai berwudu diambillah tongkat itu, keluarlah mata air, dan kala itu diberikanlah nama Kasihan. Itu awal cerita Sendang Kasihan. Yang Panembahan Senopati waktu itu Perdikan Mangir itu dikhawatirkan ingin bisa merongrong kejayaan atau keberadaan Mataram karena Ki Ageng Mangir memiliki satu kesaktian dengan Baru Klintingnya. Akhirnya dengan petunjuk dari Ki Juru Mertani diminta Putri Pembayun untuk melakukan satu perjalanan memikat Ki Ageng Mangir. Dalam satu perjalanan itu, sebelum
beranjak melakukan satu perjalanan untuk ledek, tari ledek, dimandikan dulu di Sendang Kasihan. Setelah itu berangkatlah beliau satu rombongan ke Mangir. Kemudian di saat meledek di sana, terpikatlah Ki Ageng Mangir dan ingin menghendaki menjadi istrinya. Seperti itu perjalanan awalnya. Kemudian di saat dulu kan beli ini kecil, kemudian di saat diperbesar, dibuat sedemikian ini, ditemukanlah patung Ganesha. Maka ditempatkanlah Ganesha itu di sini. Kemudian ini pohon ini juga terdengar dari beliau sang Sri Sultan Habib yang pertama. Namanya pohon sopor penganten. Demikian. Akhirnya dari sejarah turun-temurun dari Simbah Irodiwiryo yang dulu, kemudian sampai sekarang lah juru kunci itu Mas Budi Daryanto yang menjadi juru kunci sekarang. Itu dari awal saya mengenal tempat ini tahun 79. Waktu itu masih saya SMA, diceritakan oleh Simbah waktu itu. Yang saya ketahui seperti itu. Jadi inilah Sendang ini yang memiliki banyak cerita, banyak didatangin oleh peziarah biara atau orang-orang yang membutuhkan sesuatu dalam satu kehidupannya. Demikian cerita singkat ini, kurang lebihnya seperti itu. Kalau melihat bahwa bentuk dari Sendang ini waktu itu dibikin ya, untuk saya pribadi ya, saya melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa karena di era itu sudah memiliki satu desain, membuat desain yang sedemikian rupa. Bagi saya bahwa ini ada satu filosofi seperti kandungan rahim ya, seperti rahim di sinilah orang yang melakukan sesuatu keinginan atau memohon kepada Sang Khalik, di sini adalah satu tempatnya dengan prihatin, akhirnya adalah satu melahirkan sesuatu yang yang jadi hajat atau keinginan. Demikian, Mbak. Itulah yang jadi satu pertanyaan dalam diri saya, Mbak. Karena selama ini belum pernah tahu bahwa di sini sebenarnya dari Mbok Rondo Kasihan, tapi makamnya aja di mana kita nggak tahu. Apakah beliau ada di sini atau di mana? Ini sampai sekarang saya juga belum tahu. Ini jadi satu pertanyaan. Demikian bincang-bincang kami dengan Mas Bowo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Lalu yang dicari itu mereka kesini mau nyari apa? Kasih. Karena mungkin dari sisi sejarahnya ya, mungkin orang datang ke sini yang pertama dengan kepenasarannya, dengan nilai sejarahnya, tempatnya, dan mungkin orang yang ke sini pasti ada niat satu tujuan hajat dengan keperluan satu dengan yang lain berbeda-beda ya dengan hajatnya masing-masing. Nah, di sini kan pada dipahami bahwa ini tempatnya Sendang yang banyak berkah, Sendang pengasihan ya. Pengasihan dalam artian Allah sebenarnya ya Mas Nur ya gitu. Jadi misalnya saya ambil contoh salah satunya perempuan yang sial jodoh, harapannya dia membersihkan diri, mandi biar
dekat jodohnya. Ada yang percaya awet muda, ada juga. Jadi iya, usaha orang-orang pengusaha yang baru kolab harapannya dia mandi membersihkan diri dengan satu permohonan kepada Tuhan biar dilancarkan jalan rezekinya. Entah bagaimana ya, di luar nalar kemampuan kita aja. Ini ya Mas. Iya. Lalu tadi saya melihat ya, Iya. ada 2 wanita yang pakai kemben mandi itu sebenarnya seperti itu tujuannya atau cari yang lain atau gimana? Ah, mungkin salah satunya itu yang pertama tadi ngobrol-ngobrol intinya beliau ingin membersihkan diri. Mudah-mudahan kalau memang ada satu kotoran biar lepas arah itu, melepaskan sesuatu kesialan. Harapannya biar apa jadi tujuan keinginannya biar hajatnya dilancarkan itu. Mas Yudi, Iya. mungkin artis atau pejabat Iya, yang iya, pernah iya, iya, iya. itu sinten. Anjir Mas. Jadi begini, saya mulai di sini kan 95. Iya. Dulu kan Simbah Joko Warsito itu meninggal 96. Sebelum Simbah Joko Warsito ibunya Simbah Eyang, Mbok Iro Tiryo. Jadi selama saya di sini 95 yang ditanyakan artis yang pernah kesini ya. Iya. Seperti Paramitha Rusady 2 kali, Titi Yusuf 3 kali, Merem Belina pernah, Matias Mucus, Tukul Arwana, Tukul Arwana pernah juga. Tokoh-tokoh banyak juga. Dari keluarga Solo, Mangkunegara, Jogja, ada juga yang sewan-sewannya sudah terkenal banget ya istilahnya kalau dikatakan terkenal, mungkin ya dikenal lah. Dikenal. Banyak yang dikenal tempat ini ya, banyak orang mengenal gitu. Kira-kira permodalan banyak terkabul atau gimana? Ya, Kalau menurut cerita. Jadi bagus, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi begini, biasanya orang yang punya tujuan hajat kebetulan memang atas izin Tuhan ya, atas kabul biasanya terus kesini ini semacam membuat suatu apa ya tasakuran, syukuran, bacaan, ya, hal seperti itu ya. Iya. Berarti kan misalnya besok di Fajar itu sering ritual ke sini, terus hajatnya terkabul, mungkin bisa juga acara di sini buat syukuran di sini. Bisa juga atas kehendak pribadi tentunya. Semoga kembali ke pribadi. Sobat Jelajah, ada satu hal yang patut menjadi perhatian, yaitu diketemukannya 2 buah arca, Arca Ganesha dan Arca Resi Agastya. Tidaklah salah kalau kemudian muncul pertanyaan, apakah benar sendang ini Sunan Kalijogo yang membuatnya? Atau apakah sendang ini sudah ada jauh sebelum masa Sunan Kalijogo? Sebuah fakta sejarah yang masih menunggu diungkap. Sobat Jelajah, demikian jalan-jalan kita di Sendang Kasihan ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Jangan lupa ditunggu like, subscribe, dan komen. Ikuti perjalanan kami selanjutnya di situs-situs yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Jelajah.